Halo, saya Claudia Chaniagi Manihuru. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan simulasi Spada Dikti, di mana Spada Dikti ini merupakan sebuah LMS atau Learning Management System yang bertujuan untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pelajaran, dan memungkinkan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen yang dikembangkan untuk menjawab tantangan perguruan tinggi dalam kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Pada Spada Dikti ini disediakan banyak mata kuliah ya, dari berbagai universitas mitra kampus Merdeka itu sendiri, baik dari universitas dalam negeri maupun universitas luar negeri juga, yang tentunya merupakan mitra dari program kampus Merdeka ini. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Spada Dikti ini yang saya dapat selama penggunaannya, yaitu kelebihannya tersedia menu sidebar yang cukup spesifik namun simple, berbeda dengan aplikasi Google Classroom yang kita gunakan biasanya dalam pembelajaran online, di mana pada Google Classroom tidak tersedia bagian pertemuan seperti ini contohnya ya. Akan saya jelaskan nanti satu persatu. Dan kekurangan dari Spada Dikti ini sendiri, tidak ada peringatan yang kita dapat atau notifikasi yang kita dapat jika batas tugas yang akan kita submit itu. Kalau di Google Classroom yang seperti kita ketahui, sehari sebelum habis batas submit tugasnya akan diberitahukan melalui notifikasi jika tugas itu belum kita submit. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan sidebar yang disediakan oleh Spada Dikti. Yang pertama akan muncul waktu pertama kali kita membuka Spada Dikti, tentunya setelah kita login akan tampil tampilan homepage seperti ini, di mana ada berbagai mata kuliah yang disediakan atau online course yang disediakan dari Universitas Mitra Kampus Merdeka. Ada juga tempat filter mata kuliah itu seperti ini. Di mana filter ini terdiri dari universitas-universitas yang ingin kita cari, dan juga ada tempat pengetikan kata kunci mata kuliah itu. Ada juga agenda atau tanggal jika kita ingin melihat agenda yang akan datang dalam waktu yang dekat atau dalam jangka waktu yang panjang. Baik, selanjutnya ada juga menu sidebar My Courses, di mana My Courses ini merupakan tampilan courses yang sudah kita ikuti atau yang kita ambil sebelumnya. Tentunya jika kita ingin memasuki suatu courses atau mata kuliah dari dosen itu, dari universitas itu, harus kita miliki terlebih dahulu token yang disediakan oleh dosen mata kuliah pengampu tersebut. Contohnya kita ambil ini, kita kembali ke menu homepage-nya. Terus lalu kita ketikkan kata kuncinya pada bagian pencarian. Contohnya kita ambil digital marketing.
maka akan muncul kursus digital marketing dari seluruh Universitas Mitra Kampus Merdeka, seperti ini. Contohnya kita ambil salah satunya, digital marketing dari Universitas European Business School. Kita klik, maka akan muncul seperti ini, di mana ada tersedia tempat input token courses dari dosen yang membuat mata kuliah ini, di mana token ini dibuat sendiri oleh dosen pengampu mata kuliah itu sendiri. Selanjutnya, oke, kita lanjut. Ini merupakan semua kursus yang sudah saya ikuti, di mana sebelumnya tentunya ya sudah diberikan oleh dosen pengampunya tokennya, sehingga saya bisa memasuki kursusnya. Ada juga sidebar Vicon, di mana pada menu Vicon ini merupakan tempat pertemuan seperti room Google Meet, room Zoom, di mana kita tinggal klik saja jika kita ingin masuk ke room Zoom-nya atau ke room Google Meet-nya. Tentunya ini disediakan juga oleh dosen maupun disediakan oleh komting mata kuliah atau kursus itu sendiri. Selanjutnya ada sidebar assessment atau tugas. Di sini merupakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Seperti contohnya ada tugas dari kursus manajemen pemasaran lanjut atau digital marketing, di mana ada juga judul tugasnya, ada kapan dapat dimulai tugas tersebut, dan kapan berakhir atau batas submit tugas tersebut. Ada juga kursus yang diberikan oleh dosen jika kita sudah submit tentunya, dan juga ada action, di mana di sini kita dapat melihat soal dari tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Dan di sini disediakan tempat kita mengetik jawaban dari soal tersebut. Tinggal kita ketik. Jika kita ingin mengupload file atau foto, file dapat berupa dokumen atau foto. Lalu jika sudah, kita simpan jawaban kita, lalu akan muncul nanti menu tampilan submit, tinggal kita submit. Maka tugas tersebut sudah kita submit atau sudah kita kumpulkan. Namun karena pada dikti ini sering sekali error, maka seperti ini contohnya, ada tampilan unsort yang artinya tidak terjawab, padahal saya sudah submit semua tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Seperti ini contohnya, saya sudah submit, maka akan muncul skor submit. Seperti ini, ada juga yang dosen memberikan skor. Mungkin karena padanya lagi padat menggunakan, jadi padat servernya, jadi agak sering error dia. Lalu ada sidebar exam ataupun ujian. Pada sidebar ujian ini diberikan tampilan ujian berupa UTS ataupun UAS. Seperti ini contohnya dari mata kuliah manajemen perpajakan, kursus mata kuliah manajemen perpajakan, di mana jenis ujiannya yaitu UTS, di mana seperti yang kita ketahui bahwa ujian dan tugas itu beda ya, tapi ada juga beberapa dosen yang memberikan ujian itu dari menu assessment. Tapi but it's okay. Namanya juga dosen. Tapi ada juga dosen yang memberikan ujian itu dari menu exam ini.
Seperti ini contohnya. Ada juga sama seperti asesmen tadi, dibuat juga keterangan kapan harus kita mulai dan kapan harus dikumpulkan ujian tersebut. Ada juga waktu pengerjaannya. Jika kita melebihi waktu pengerjaannya, maka tidak ada kompensasi. Ujian tersebut akan berakhir dengan sendirinya, baik mau kita submit mau tidak, ujian itu akan berakhir dengan sendirinya. Jadi jika kita tidak menyelesaikan ujian tersebut tepat waktu, maka nilai kita akan kosong. Di sini akan ditampilkan oleh dosennya berapa skor yang kita dapat dari ujian tersebut. Dan ada juga menu tampilan yang disediakan, yaitu solution. Pada bagian action, solutionnya kita klik. Di sini merupakan bagian jawaban yang benar dan yang salah dari soal yang kita jawab. Seperti contohnya ini, saya menjawab benar dengan jumlah poinnya 5, dan ada yang juga yang salah saya jawab, namun diberikan juga solusinya, pertanyaannya yang benar yang mana gitu. Seperti ini, soal nomor 2 saya menjawab A, tentunya salah karena poinnya 0, di mana jawaban yang benarnya adalah D dengan poin 5. Selanjutnya ada sidebar presence atau absensi. Tentunya kalau selama kita belajar, kita harus mengisi absen kan. Kalau di belajar online ini, kita mengisi absennya juga secara online, di mana pada Dikti disediakan menu presensinya. Di sini kita klik. Di sini tersedia list-list mata kuliah atau courses yang kita ikuti. Kita klik bagian open-nya pada courses manajemen perpajakan. Kita klik. Maka akan tertampilkan semua kapan kita mengisi absen dan kapan kita tidak mengisi absen. Namun karena pada Dikti ini sering sekali error, maka muncul tampilan seperti ini, absen, yang artinya kita tidak mengisi absen, padahal saya telah mengisi seluruh absen selama pertemuan kelas. But it's okay. Dosen mata kuliah ini melakukan backup presensi dengan manual, dengan cara diambil sendiri dari grup WA ataupun diambil sendiri oleh dosen tersebut pada room Zoom-nya. Dan yang terakhir ada sidebar profil, di mana sidebar profil ini menampilkan profil akun pada Dikti kita, ada nama kita, ada asal universitas kita, ada jurusan kita, prodi apa yang kita ambil, ada juga NIM kita, dan jumlah kursus atau kelas yang kita ambil. Di sini tersedia notifikasi, bisa diaktifkan, bisa tidak, maka notifikasi dari Spada Dikti akan muncul melalui email kita, email pendaftaran akun Spada Dikti kita. Seperti ini dia tampilannya. Tapi ini jarang sekali dibuka ya selama pembelajaran dari Spada Dikti ini. Yang paling sering dibuka itu tentunya sidebar presensi, di mana tempat kita absen kalau ada setiap pertemuan kelas. Lalu bagian asesmen, tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampunya, dan sidebar eksam atau ujian. Oke, saya rasa cukup ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai simulasi penggunaan Spada Dikti ini. Semoga membantu.
Jika ada kekurangan ataupun kelebihan dalam saya menyampaikan penjelasan ini, saya mohon maaf. Terima kasih.